Iya, saya melihat sedih di politik kita ini. Iya, Jadi kalau saya kan concernnya Bang di 4 bidang. iya. Kenapa saya misalnya tidak puas dengan pemerintahan sekarang? Saya tidak bisa menjawab bidang lainnya. Tapi 4 bidang ini saya pastikan menjadi concern saya. Iya. Konstitusi, hak asasi, demokrasi, dan anti korupsi. Dan menurut saya 4 ini raportnya merah semua. Konstitusi tidak ditaati dengan presidensial threshold misalnya, dan Presiden Jokowi punya kesempatan untuk menghilangkannya dengan Perpu. Kemudian hak asasi manusia, ada kasus-kasus yang the dark number yang sampai sekarang nggak diselesaikan. Bahkan ada yang mengatakan kita ini dibilang buta, tuli, dan tolol, BTT. Contoh kasus KM 50, sekarang ada Kanjuruhan lagi, kemudian ada kasus Munir misalnya, walaupun itu warisan dari pemerintahan yang lalu, ada kasus Novel Baswedan, hak asasi. Demokrasi, sekarang ini Bang, kita bikin podcast ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Tiba-tiba kita bisa ditangkap. Entah itu menyebarkan berita bohong, entah itu dianggap ujaran kebencian, entah itu dianggap menistakan agama. Banyak korbannya sudah berjatuhan. Roy Suryo misalnya. Walaupun semuanya tidak semua dalam proses podcast begini, ada yang karena posting-posting doang kan. Nah, karena itu demokrasi bermasalah. Korupsi, anti korupsi, pemberantasan bermasalah juga. Justru terjadi pelemahan KPK dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang, kalau perekonomian, saya mendengar Rizal Ramli, mendengarkan Antoni Budiawan, juga suram juga. Oke, ada pembangunan. Saya kalau ke Palembang senang, ada jalan tol, wah senang sekali. Tapi kan kita tidak nafikan bahwa itu infrastruktur itu berjalan. Tapi kan hidup tidak hanya untuk jalan tol saja kan. Kira-kira orang kayak kita membutuhkan ruang bermain yang demokratis. Karena itu saya menganggap bahwa pemerintahan ini gagal, paling tidak berdasarkan apa yang saya kriteriakan. Dan ternyata demokrasi kita bukannya berkembang, flourish, tapi regresif. Padahal dalil dari reformasi itu adalah kita membangun demokrasi. Karena pemerintahan yang otoritarianistik Soeharto antitesisnya reformasi. Tapi sekarang justru regresif. Balik kembali. Kecenderungan untuk otoritarianistik. Belum lagi kemudian, jadi cirinya adalah mau balik otoriter, kemudian korupsi makin merajalela, dui fungsi. Sekarang mau menjelma lagi. Kan agenda reformasi menghilangkan dui fungsi TNI, ABRI kan. Kemudian memberantas KKN. Kemudian juga amandemen konstitusi dan lain sebagainya. Termasuk juga pemberantasan korupsi. Sekarang regresif. Balik lagi. Jadi kondisi kita, kalau kita tidak ada breakthrough, tidak ada pemimpin baru yang bisa menegakkan demokrasi, konstitusi, kemudian hak asasi dan anti korupsi, maka saya khawatir bisa terjadi revolusi sosial kalau kemudian orang akhirnya meledak.